Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Nah, untuk pertama, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG kita ya. Ya, indeks IHSG kita pada hari ini akhirnya mampu menguat lagi ya. Setelah seperti pada pembahasan kemarin ya, bahwa indeks IHSG kita membentuk lagi pola baru ya. Membentuk garis uptrend baru lagi dan juga membentuk pola rising wedge yang baru ya. Nah, seperti ini. Nah, kemarin ya, tepat closingnya di 5082 di uptrend channel yang baru ya. Dan pada hari ini langsung rebound kembali ditutup di 5116 yang artinya sudah kembali ke atas level aman di atas 5100. Nah, yang kita akan tunggu kembali yaitu kelanjutan IHSG untuk menembus resisten 5139 kembali ya. Nah, apabila hal itu terwujud, nah bukan tidak mungkin IHSG akan dapat melanjutkan kenaikannya ya untuk menuju ke resisten di 5278 ya. Dan ini pergerakan IHSG kita hari ini ya, dimana emang candle-nya perjuangan IHSG begitu keras ya untuk menembus 5100 ini ya. Ini terhitung di hari candle ini ya. Tuh dua. Nah, tepat hari ini adalah 13 hari ya. 13 hari IHSG berkonsolidasi dalam rangka ya menembus resisten 5100 ya. Jadi angka range 5100 sampai 5139 merupakan area resisten kuat ya, di mana supply begitu kuat sehingga IHSG harus berjuang selama 13 hari ini untuk bisa stabil ya di atas 5100 ya. Nah, kita harapkan besok situasi market kondusif dan juga berhubung dengan hari trading kita bulan ini, bulan Juli, itu tersisa hanya 3 hari lagi. Nah, kita harapkan 3 hari ini IHSG dapat naik ya. Oke, kita akan langsung melihat saham yang akan kita bahas ya. Nah, kita akan membahas salah satu saham yang dari sektor properti di mana hari ini saham ini masuk ke dalam LQ45 ya untuk bulan Juli ini ya. Yaitu Summarecon Agung dari sektor properti ya, dan juga SMRA ini hari ini berhasil breakout ya dari pola descending triangle ya. Dengan support yang ada di 585 ya. Dan ini sudah break ya dengan volume transaksi yang luar biasa besar ya. Dan dapat kita lihat ya, walaupun candle-nya lebih banyak tertekan, namun dapat kita lihat ya, masih terjadi akumulasi ya. Dan hari ini kita lihat Summarecon berhasil naik ya. Nah, apabila besok bisa melanjutkan kenaikannya ya, dan hari ini ditutup di 620. Nah, apabila besok bisa melanjutkan kenaikannya ya,
potensi dari Sumarekon yaitu untuk terdekat ya akan menguji resisten terdekat yang ada di 660 ya. Ya, di sini pernah diuji ya, kita lihat di atas 660 kita lihat jadi resisten ya. Dan besok bila melanjut naik ya ada potensi untuk golden cross ya untuk Sumarekon ini ya. Jadi membentukkan pola ini ya cukup bagus ya. Dapat kita lihat prosesnya, dapat kita lihat setelah ini menurun ya konsolidasi dan terlihat volume mulai naik ya. Dan puncaknya pada hari ini bertepatan dengan masuknya SMA ke dalam EQ45, akhirnya ada tanda-tanda untuk Sumarekon mulai dapat untuk naik kembali ya. Setelah sudah berkonsolidasi dari pertengahan Juni ya. Ini hampir 1,5 bulan lebih ya. Oke, berikutnya kita akan membahas saham properti yang lainnya yang kira menarik, yaitu Pakuwon Jati atau Pakuwon ya. Dapat kita lihat dalam 2 minggu terakhir ya, saham Pakuwon bergerak sideways ya dengan range 416 dan juga resistennya yang ada di 436 ya. Dan dapat kita lihat sudah mulai ya ada sedikit tanda-tanda bahwa saham Pakuwon ini dalam waktu dekat akan bisa mulai untuk naik kembali ya. Setelah berhasil bertahan di supportnya ya di 416 ya, support untuk jangka menengah ya. Dengan pembentukan higher low ya. Ini higher low sudah muncul ya. Nah, ini kita akan nunggu proses breakout ya. Apabila Pakuwon ini berhasil breakout, nanti target terdekatnya yaitu di 470 yang berikutnya ya. Apabila saham Pakuwon ini bisa tembus dan close di atas 436. Itu juga candlenya sudah menandakan sudah mulai terjadi akumulasi beli ya. Memang belum breakout karena memang volumenya belum naik ya dan masih tertahan ya. Dan dari indikator MACD-nya pun tidak terlihat adanya tekanan jual ya. Nah, kita akan tunggu proses breakout ya dari saham Pakuwon ini ya. Namun dan juga saham Pakuwon ini secara jangka menengah juga masih di dalam tren yang uptrend ya. Jadi kita akan menunggu proses breakout ya. Nah, apabila rekan-rekan sudah mulai membeli, apabila bisa breakout di level 436 bisa melakukan averaging up ya. Oke, saham berikutnya yang akan kita coba bahas yaitu HM Sampurna atau HMSP ya. Nah, HMSP hari ini pergerakannya berhasil bertahan ya. Rebound dan close di atas supportnya ya yang ada di 1700 ya. Dapat kita lihat juga bila kita lihat ini sudah mulai terbentuk pembentukan higher low ya. Ini juga terbentuk higher high, ini di sini terbentuk higher high ya. Nah, kita akan tunggu besok ya apabila HMSP ini bisa kembali menguat ya dan berhasil close di atas 1720, maka ada potensi untuk HMSP untuk kembali menguat ya menuju ke resisten yang ada di 1900 ya. Nah, untuk volumenya sendiri masih belum terlalu besar ya, dan apa kita lihat masih tertekan ya, masih ada tekanan ya, walaupun tidak terlalu besar, namun kita akan menunggu untuk konfirmasinya ya, untuk HMSP ini besok ya.
Oke. Oke, sebelum kita lanjut membahas saham berikutnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya. Nah, di mana nanti rekan-rekan salah satunya akan mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan rekomendasi saham ya. Lengkap dengan chart analisa teknikalnya ya, dengan juga entry trading plan-nya ya. Dan juga nanti rekan-rekan di dalam grup tersebut boleh merequest chart analisa teknikal saham ya, dan juga boleh bertanya apapun tentang saham ya. Nah, terutama apabila pemula yang baru memulai trading saham bisa menanyakan ya apapun tentang saham ya. Bila ada merasa kesulitan bisa ditanyakan. Nah, berikut ini contoh-contoh yang pertanyaan yang sering diajukan di grup tersebut ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke, kita akan lanjut ya membahas saham berikutnya ya. Nah, kali ini kita akan melihat dari sektor finance ya. Kita akan membahas salah satu yang menjadi leader pergerakan dari sektor finance ya. Nah, apabila pada kenaikan sebelumnya penggeraknya utama yaitu BCA ya. Nah, kali ini leader penggerak dari sektor finance ya ada di saham Bank Mandiri ya. Terlihat ketika saham BUMN lain seperti BBRI dan BBNI masih belum bergerak ya, cenderung sideways, terlihat pergerakan saham Bank Mandiri terlihat sangat strong ya. Apalagi setelah Bank Mandiri berhasil breakout ya di resistennya di 5.450 sampai dengan 5.600 ini sudah di break, dan kemarin Jumat ya terlihat ada tekanan, namun terlihat area ini ya sudah berhasil dijadikan support ya oleh Bank BMRI ya, sehingga pada hari ini BMRI langsung dapat menguat kembali ya. Arahnya cenderung menuju ke resisten terdekat yang ada di 6.000 ya. Nah, apabila level 6.000 ini berhasil ditembus juga ya, dan BMRI bisa bertahan di atas 6.000, nah, target berikutnya untuk BMRI yaitu menguat menuju ke resisten berikutnya yang ada di 6.475 ya. Dan untuk pergerakannya sendiri cukup bagus ya untuk BMRI ya, cenderung uptrend ya, terbentuk higher low dan juga terbentuk higher high ya. Nah, seperti ini ya. Pembentukannya, polanya cukup bagus ya. Dan dapat kita lihat volumenya pun sudah mulai naik kembali. Dan juga bila kita lihat ya, dari MACD-nya walaupun cenderung bergerak berkonsolidasi sideways ya, namun dapat kita lihat tidak tampak adanya tekanan jual yang besar ya. Dan sekarang cenderung untuk terjadi akumulasi beli yang sangat kuat di BMRI ya. Jadi besok ini cukup optimis bahwa BMRI akan menyentuh 6.000 ya. Cukup optimis ya untuk BMRI untuk besok ya. Oke, saham berikutnya akan kita lihat yaitu, nah ini dari sektor bank juga ya. Ini bank pembangunan daerah ya, BJBR ya. Hari ini juga menguat ya. Seiring dengan realisasi penempatan dana dari BPBD ya, yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani ya, hari ini BJBR
langsung bergerak ya, langsung bergerak menguat dengan volume yang besar ya. Dan berhasil menembus resisten 950 yang selama 2 minggu ini menjadi resisten dari BJBR ya. Nah, apabila BJBR berhasil bertahan ya, atau lanjut menguat di atas 950, target berikutnya dari BJBR yaitu untuk menuju resisten berikutnya yang ada di 1050 ya. Untuk BJBR sendiri juga dapat kita lihat pola trennya pun sangat bagus ya, masih sangat uptrend ya. Dan juga dapat kita lihat volumenya pun sangat bagus ya. Nah, dapat kita volume dan juga kita lihat MACD-nya pun, akumulasi B-nya pun sangat kuat ya. Nah, ini pun sudah mulai naik kembali ya. Jadi kita akan tunggu pergerakan dari BJBR ya untuk besok ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham Astra International atau ASII ya. Nah, Astra pada hari ini berhasil rebound ya dari double supportnya ya, yaitu support MA20 dan juga support 5000. Oh sorry, berarti triple support ya. 5000 ya, support 5000, MA moving average 20-nya ya, dan juga dari uptrend channelnya ya. Nah, pola yang terjadi di Astra ini itu pembentukan pertamanya yaitu asal muasal dari pembentukan dari ascending ini ya. Biasa setelah menembus ya, biasanya memang terjadi pullback ya. Nah, setelah pullback dan mampu bertahan ya, menguji testing support ya di 5000 ini 2 kali dites ya. Dan berhasil rebound ya, biasa setelah ini dia akan bergerak naik kembali ya. Nah, target pertamanya dia akan menuju ke resisten ya di 5250 kembali. Dan dapat kita lihat ya, ini untuk MACD-nya pun ketika penurunan terjadi ya, tidak tampak adanya tekanan jual ya yang besar ya. Jadi ada potensi Astra dapat melanjutkan rebound-nya ya. Walaupun pada hari ini volume masih belum terlalu besar ya. Namun kita akan tunggu besok ya. Apabila kondisi market cukup kondusif, ada potensi besar ya untuk Astra ini untuk dapat melanjutkan rebound-nya ya, menuju ke resisten 5250 kembali. Oke, saham berikutnya yang akan kita coba bahas yaitu dari sektor trade ya. Ini ada SCMA ya. Nah, sekilas dapat kita lihat SCMA ini sangat bullish ya. Dapat terlihat candlenya, polanya dia mampu rebound dari moving average 20-nya ya. Ini rebound juga. Nah, di harga ini pergerakannya dari SMA terlihat bergerak sideways ya. Dengan resisten di 1300 dan support area yang ada di 1215. Nah, pada hari ini SMA menguji resistennya ya di 1300 dan hari ini tutup di atasnya ya, walaupun tipis ya, 1305 ya. Namun itu sudah berada di atas 1300. Jadi potensi masih SMA masih potensi besar untuk melanjutkan kenaikannya ya. Apabila bisa bertahan close di atas 1300, maka SMA masih potensi naik ya, menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1410 ya. Dapat kita lihat volume 3 hari terakhir pun juga sudah naik ya, cukup signifikan ya, dan juga didukung dengan aksi akumulasi beli yang cukup kuat, maka SMA berpeluang potensinya cukup besar ya untuk dapat melanjutkan kembali ke resisten berikutnya yang ada di 1410.
Oke, untuk pembahasan pada video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.